Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ridhonya Allah SWT pertemuan kita kali ini akan bermanfaat bagi kita semua di dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baiklah anakku semua, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan media pembelajaran tentang berpikir kritis sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baiklah anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, setelah disajikan dan diperdengarkan bacaan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Ali Imran ayat 90 dan 191 dengan benar. Yang kedua, diharapkan setelah disajikan dan diperdengarkan bacaan, siswa dapat menerjemahkan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dengan benar. Kemudian, diharapkan setelah berdiskusi, siswa dapat menganalisis hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dengan benar. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, diharapkan setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dengan benar. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, anakku semua, pertama kita perhatikan dan cermati. Ini ada gambar, yaitu gambar apa? Gambar matahari terbenam. Ini menandakan bahwa adanya pergantian waktu siang dan malam. Kemudian gambar yang kedua yaitu ini ada gambar gunung meletus. Ini merupakan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Di mana sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia, namun manusia sebagai makhluk sempurna dikaruniai akal dan pikiran ini untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah di sini itu dituntut untuk tahu gejala-gejala gunung akan meletus, sehingga dengan adanya gejala itu maka diketahui manusia akan bisa menyelamatkan diri. Oke. Anakku semua, dari kedua gambar ini, ya, ini merupakan suatu tanda-tanda atau fenomena alam yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir sempurna. Atau di dalam Al-Qur'an istilahnya disebut dengan ulil albab. Oke. Allah menciptakan, ya, alam semesta ini serta keajaibannya dan isinya di dalamnya ini, baik itu bintang-bintang, ya, bulan, pohon-pohon, binatang-binatang, dan seterusnya, ini semua adalah supaya dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Allah menciptakan semua ini, apa yang di dunia ini tidak ada
yang sia-sia. Semua itu ada manfaatnya bagi manusia. Akan tetapi, permasalahannya adalah keterbatasan manusia untuk mengungkap manfaat dan misteri dari semua itu. Oke. Jadi dari sini kita bisa mengetahui ya, apa itu berpikir kritis tadi setelah mencermati dua gambar itu ya. Nah, bagaimana di sini didefinisikan oleh para pakar di sini antaranya menurut Mertes bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Oke. Selanjutnya, nah, sebagaimana kita tadi disebutkan bahwa tujuan pembelajaran di sini adalah ya, kaitan dengan menganalisis hukum tajwid dan asbabun nuzul dari ayat ini. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tajwid di sini. Nah, coba dengarkan, Pak Guru akan membacakan dari surat Ali Imran ayat 90 dan 191 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul Azim. Nah, yang artinya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Masih Engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksa neraka. Selanjutnya, kita akan membahas maksudnya. Dari dua ayat ini, Pak Guru akan memberikan contoh tajwid. Ya. Yang pertama, lafaz khalqis samawati. Nah, ini terdapat ada bacaan idgham syamsiyah. Nah, mengapa? Alasannya, sebab di sini ada alif lam bertemu dengan huruf sin. Maka dibaca khalqis samawati cara bacanya. Idgham syamsiyah. Yang kedua ada lafal wal ardi. Wal ardi ini ada bacaan izhar qamariyah. Kenapa? Alasannya maka di sini ada alif lam bertemu dengan hamzah. Itu ya, perhatikan alif lam bertemu dengan hamzah. Maka cara bacanya wal ardi dibaca terang atau jelas. Alif lamnya dibaca jelas. Wal ardi. Ya. Contoh yang ketiga, ini adalah lafaz qiyaman wa qu'udan. Qiyaman wa qu'udan. Ini bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Alasannya karena ada tanwin di sini, ini bertemu dengan huruf wawu. Atau tanwin diikuti dengan huruf wawu. Nih, tanwinnya ini dan ini huruf wawu ya. Maka cara membacanya adalah
qiyamau wa qu'udan. Ini dimasukkan kepada huruf yang kedua itu wawu, ya. Bukan qiyaman wa qu'udan. Nah, dibacanya qiyamau wa qu'udan. Ditasdid wawunya. Oke. Lanjutkan. Contoh yang keempat yaitu ada bacaan atau lafal junubihim. Ini bacaan apa? Itu mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena di sini ada dhammah diikuti huruf wawu mati atau wawu sukun. Nih. Dhammah diikuti wawu mati atau ada wawu mati jatuh setelah huruf dhammah. Maka dibaca mad tabi'i. Berapa panjangnya? Ya. Panjangnya cuma 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat itu berapa? Ya. 2 harokat itu berarti 2 gerakan. Nah, harokat gerakan. Tuh. Seperti ini. 1, 2. Nah, misalnya, maka dibaca junubihim. Ini 1 alif atau 2 harokat. Ya. Mad tabi'i. Oke. Lanjutnya ada contoh yang kelima yaitu ada bacaan khalaqata. Lafal khalaqata. Ini bacaan apa? Qalqala surah. Di sini ada bacaan qalqala surah. Kenapa? Di sini karena ada huruf qaf di sini, huruf qaf sukun atau qaf mati di tengah kata atau di tengah lafal ini. Maka cara bahasanya dipantulkan khalaqta, bukan khalaqta tapi khalaqta. Itu. Ya. Betulkan. Kemudian contoh terakhir yaitu ada lafal adzaban nar. Adzaban nar ini ada bacaan mad aridis sukun. Kenapa? Nah, karena ada mad tabi'i ya, bertemu dengan huruf hidup ini nah, yang dibaca waqaf. Huruf hidupnya ro. Ada mad tabi'i ini panjang alif bertemu dengan ro yang hidup diakhiri dengan waqaf, maka berhenti. Nah, dibaca adzaban nar ya. Baca panjang. Tapi ini kalau tidak diwaqaf baca mad tabi'i karena ada waqaf di sini mad aridis sukun. Panjangnya berapa? Boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Kalau dibaca 2 alif berarti nah, 1, 2, 3, 4 harokat. Ya. Adzaban nar itu 2 alif. Boleh dibaca 3 alif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harokat. Adzaban nar. Nah, itu cara baca. Oke. Bisa terpahami anak-anak? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Berikutnya itu tentang asbabun nuzul dari surat ini. Nah, asbabun nuzul itu apa? Mas? Asbabun nuzul adalah latar belakang atau sebab-sebab diturunkannya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an. Asbabun nuzul. Paham? Adapun asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ini ayat 190 sampai 191 adalah itu At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang mandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Nah, selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami." Maka Nabi pun berdoa. Nah, dan turunlah ayat ini. Itu Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, ayat ini mengajak mereka untuk memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang,
bulan-bulan ya, nah, bumi, matahari, nah, diputar pada peredarannya, laut, gunung, pohon, buah-buahan, binatang-binatang dan sebagainya. Nah, disinilah asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 191. Oke. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, untuk pertemuan kedepannya kita akan bahas tentang menganalisis kandungan dari Quran surat Ali Imran ini, ya. Serta kemudian mendemonstrasikan hafalan. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.